lanjutan dan arahannya. Berikutnya tidak berlama-lama ya Bapak Ibu, kita langsung mendengarkan sosialisasi Eraport Kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Batista Sandi. Kepada Pak Sandi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Masul. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semuanya. Yang terhormat Ibu Neni Suryani selaku Kepala SMA 20 Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru wakil Kepala SMA 20 Jakarta beserta staf. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA 20 Jakarta. Yang saya hormati ada Bapak Vigo dari SMA Muhammadiyah 14 Jakarta. Lalu juga yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang bergabung di dalam Google Meet. Mohon izin sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Batista Sandi, biasanya dipanggil dengan Sandi seperti itu. Dan di sini di depan layar bukanlah orang yang paling paham tentang Eraport dan sebagainya, tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik mengenai tentang Eraport semuanya, khususnya tentang Eraport terbaru versi 23.1 ya, karena versi terbaru ini adalah versi gabungan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Jadi hanya ada satu sekarang, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelumnya Bapak Ibu kita relax saja Bapak Ibu. Silakan mau sambil makan, sambil minum. Silakan Bapak Ibu, ini relax saja ya. Dan mohon dipersiapkan juga laptopnya. Lalu juga nanti akan ada TP tujuan pembelajaran, itu bisa disediakan ya. Lalu dicek-cek data-data. Khususnya tadi untuk pengisian Eraport sendiri, langkahnya nanti yang pertama itu adalah untuk menuliskan tujuan pembelajaran seperti Bapak Ibu. Jadi bisa dipersiapkan laptopnya, ataupun bagi yang tidak ada boleh gabung dulu dengan teman yang lain ya, supaya kita bisa maksimal. Jadi tidak hanya berbagi praktik saja ya, berbagi praktik baik, tapi juga langsung prakteknya Bapak Ibu. Oke, saya mohon untuk duduk ya Bapak Ibu ya. Oke. Alhamdulillah di SMA 20 Jakarta kita sudah menginstal aplikasi Eraport versi 23.1 ini. Di web itu sudah dijelaskan, ini untuk administrator kita sudah menggunakan. Lalu juga memang ada beberapa perbedaan antara versi terbaru ini dengan versi yang lama. Yang sebelumnya ada dua Eraport, yaitu Eraport Kurikulum Merdeka dan Eraport Kurikulum 2013. Nah, sebenarnya Eraport ini adalah lanjutan dari aplikasi Eraport Kurikulum Merdeka. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu ada beberapa kelebihan ya dibandingkan versi yang sebelumnya. Bapak Ibu. Lalu untuk cara-caranya juga ada ya, untuk pengguna Eraport ini juga cara instalasinya juga sudah ada, sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Contohnya seperti backup data Eraport KM SMA dan Eraport K13 ya. Lalu juga ada simpan hasil backupnya, tapi memang ini ada beberapa hal yang kami juga sering bertanya. Saya juga dibantu dengan Mas Faisal ya, karena beberapa waktu yang lalu itu nama siswanya itu ada yang double ya, namanya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengecek ya, Iya. namanya di data siswa itu double. Sampai Bukan double lagi, triple, triple. Pak. Iya. Triple. Semua Nah, nanti bisa dicek kembali Bapak Ibu apakah masih triple atau enggak. Tapi sebenarnya di dalam nilainya pun enggak triple itu Bapak Ibu. Satu. Kami juga tadi sudah masalah rombelnya sudah kita ganti rombelnya jadi ke data satu Bapak Ibu. Nanti bisa dicek lagi Bapak Ibu wali kelas seperti itu. Nah, ini untuk versi 23.1-nya ini caranya seperti sistem Eraport sebelumnya Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada panduannya. Nanti juga ada yang terakhir untuk admin. Ini tentang pendataan pengguna Eraport SMA. Nanti dan ini wajib diisi Bapak Ibu, karena nanti akan bergabung di dalam grup Eraport seluruh Indonesia. Nanti dibagi ada Pulau Jawa dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk administrasi, untuk admin akan bergabung ke dalam grup, dan grup itu akan
Ya banyak lah Bapak Ibu, kalau nanti ditanya itu cepat di sana informasi tentang Erapot seperti ini. Ini untuk adminnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk admin kita juga sudah selesai ya. Tinggal kita akan mencantumkan beberapa hal seperti ada gabung mapel dan sebagainya. Tapi memang yang perlu kita cek sendiri adalah data siswa terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena nanti data itu kita akan mengambil di Dapodik. Nanti kalau ada data-data, karena gini Bapak Ibu, untuk Erapot yang terbaru ini ya, untuk nama itu bisa di delete-nya di Erapotnya, tidak di Dapodik. Tadi saya sudah ngecek kelas 10.3 itu totalnya ada 39, padahal harusnya 36 ya. Jadi sudah kita hapus di Erapotnya. Tapi kalau sinkron lagi di Dapodik jadinya 39 lagi Bapak Ibu. Jadi makanya dicek lagi nanti. Apabila sudah fix, jangan disinkronkan lagi ke Dapodik. Sama seperti ekskul Bapak Ibu. Nah itu juga sama. Ya harapannya untuk pembina ekskul itu mengecek kembali nama-nama siswa yang mengikuti ekskulnya. Jangan sampai nanti ya ditambah lagi, otomatis sinkron lagi, hilang lagi datanya Bapak Ibu. Kayak gitu terus ya. Makanya untuk kemarin kami dari tim Erapot SMA 20 Jakarta sudah memberikan informasi, tolong dicek data nama siswa dan ekskulnya ya, supaya kita tidak sinkron lagi ke Dapodik. Karena kalau sinkron lagi ke Dapodik dari awal lagi gitu Bapak Ibu kerja admin. Seperti itu Bapak Ibu untuk admin. Mungkin saya rasa cukup untuk admin. Ya, apa hal bisa disampaikan nanti bisa ditanyakan untuk admin. Oh. Oke, untuk selanjutnya Nah, Bapak Ibu bisa langsung bergabung di dalam link yang sudah kami berikan kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah ini Erapot saya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa bergabung ya, silakan menggunakan linknya. Ini kan sebenarnya untuk khususnya untuk mengisi itu untuk kelas 12 dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk kelas 10 dan 11 silakan tidak apa-apa bergabung. Dimasukkan saja. Bagi yang tidak mengajar kelas 12 silakan nggak apa-apa bergabung dulu ya. Informasinya untuk username dan password sudah diberikan di informasinya di WA group ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, sudah bergabung kan? Oh, kalau belum nanti Bapak bisa lihat ini aja dulu ya Pak, contohnya seperti itu ya. Nanti tampilan untuk Erapot seperti ini Bapak Ibu, Erapot terbaru. Oke Bapak Ibu ya, ini adalah tampilan pertama dari dashboard, yaitu tentang Erapot SMA ya. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu ada Erapot SMA, jenjang SMA tahun pelajaran 2023-2024 semester 6. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah? Semua Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung ke tujuan pembelajarannya. Nah ini tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lalu pilih mapel ya. Di tujuan pembelajaran itu nanti Bapak Ibu bisa memilih mapel. Nah karena saya mengajar sejarah, otomatis saya pilih sejarah. Nah di sini sudah tercantum. Mohon maaf Bapak Ibu bagi yang di Google Meet ataupun di dalam ruang guru di SMA 20 Jakarta, apabila penjelasan saya ini kecepatan atau bagaimana bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah. Oh, Pak Dayat, mohon izin.
mohon izin kepada Pak Dayat. Biar tampil jadi banyak. Ya, mohon selamat datang kepada Pak Dayat dan Bu Rusila. Mohon dibantu Pak Masun, apakah suara di Google Meet kedengaran nggak? Pak. Selamat siang Pak Dayat. Ya, selamat siang Pak Dayat. Belum muncul. Terdengar Pak? Sudah terdengar Pak? Yang Bapak paparkan sekarang ini, Pemasan. teman-teman Kalau dari mau sekolah nagih- lain sudah dapat Kalau apa mau belum? menampilkan yang banyak gimana Atau sih? Bapak dapat Oh ini cuma segini. sumbernya dari mana? Apa Tampilannya dari cuma sendiri sampai atau Bapak sudah 11. dapat Kan aku misalnya mau buka kelas 12. Ini kelasnya kelas tingkat 11. Ya, baik Cuma Pak segini juga. Dayat. Kalau jumlahnya banyak gimana? Untuk Biar ini munculnya tampilannya banyak. Tahu? Oke Pak Dayat, mohon izin untuk menjawab. Ya, untuk Erapot ini sebenarnya sudah ada di bulan Desember Pak, versi terbaru ini. Cuma sampai Ya, kelas 11. lalu Padahal juga aku mau lihat saya sampai juga kelas 12 gitu. sudah bergabung ke dalam grup Erapot. Lalu juga saya juga sudah melihat beberapa berbagi praktik baik khususnya untuk Erapot gabungan ini Pak, Erapot terbaru ini. Karena Kalau yang kemarin-kemarin Ini itu kan 2013 nih. seperti itu Pak. oh sama. Iya bukan sih? Iya. Oh udah gabung berarti sekarang. Iya. Coba-coba. Deh, nanti lanjut lagi. Pak mohon izin Pak, tadi ada kendala Pak, boleh diulangi Pak? enggak? Lanjutin saja silakan. Baiklah. Ya, terima kasih pada Pak Dayat. Mohon izin, saya akan melanjutkan. Terima kasih pada Pak Dayat dan Bu Rusila. Oke, untuk yang sebentar mohon maaf. Tapi itu buat nambah yang itu. Kalau ini nama kan, Iya. ini mungkin biar tampilan sampai kelas 12 gitu. Ya, nanti aja lah ya. Kalian aja. Mungkin biasanya ada pilihan nih mau nampil satu halaman berapa gitu kan. Oke, Bapak Ibu Udah habis. semuanya mungkin sudah melihat ya. Langkah pertama yaitu di tujuan pembelajaran. Kan dua kali. Bapak Ibu bisa klik Aku berbuku. tujuan pembelajaran yang ada di sebelah kiri atas berarti ya, kiri atas di layar ini ya, di layar laptop ya, atau di layar Google Meet ya. Di kiri atas itu ada tujuan pembelajaran, lalu nanti akan ada pilih mapel. Nah, pilih mapel ini sudah sesuai dengan data Bapak Ibu yang mengajar sesuai dengan davodiknya seperti itu. Apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Sudah ya. Nah,
Bagi yang mengajar kelas 12 Bapak Ibu bisa tambah tujuan pembelajaran Oke, untuk kelas pantesan 12. saya cuma ketemu Ya. sampai kelas 11. Karena di kelas 12 tujuan pembelajarannya harus ditambahkan. Bisa ditambahkan, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nanti pilih mapelnya, lalu pilih tujuan pembelajaran. Nah, di semester 2 ini ada berapa Bapak Ibu tujuan pembelajarannya? Kalau saya ada 2 Bapak Ibu. Totalnya ada 6, 4 sudah di semester 1, 2-nya di semester genap atau semester 2. Ya, Bapak Ibu, nanti tinggal pilih tujuan. Di sini sesuaikan saja Bapak Ibu. Semester genapnya itu ada berapa tujuan pembelajarannya. Kalau bisa jangan sampai 19 ya Bapak Ibu. Itu waduh. Iya, pilih 3 Bapak Ibu. Usahakan jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Oke. Nah, kebetulan saya sudah menambahkan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Iya. Nanti dipilih saja fase F ya, karena memang di pilihannya itu ada fase E dan fase F. Ya. Lalu pilih nanti setelah tambah tujuan. Kan nanti ada 2 Bu. Kan ada kosong ya di bawah ya. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja. Itu mem. Fasenya F Bu. F ya. Fasenya F, kelasnya 12, semesternya 2. Sudah semua Bapak Ibu yang itu? Sudah, coba. Nah, ini seperti Bu Lasa sudah nih, fase F, kelas 12, semester 2. Nah, lalu di sampingnya kan ada deskripsi tentang tujuan pembelajaran. Nah, deskripsi tujuan pembelajaran itu maksimal 100 karakter. Kalau sudah melebihi 100 karakter, itu nanti akan ada warna merah biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk mengisi tujuan pembelajaran ini, contoh saya di sini Bapak Ibu ya, untuk fase F kelas 12 semester 2 ada kata saya mengevaluasi sejarah kontemporer dunia. Kata awalnya tidak huruf kapital Bapak Ibu. Ya, huruf kecil. Lalu di akhirnya tidak perlu pakai titik Bapak Ibu. Ya. Pak, boleh nggak pakai peserta didik? Ya, karena memang lebih baik langsung aja Bapak Ibu memakai kata kerjanya, langsung mengevaluasi sejarah kontemporer dunia. Lalu yang kedua ada menganalisis konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Dan memang di kurikulum 2013 KD-nya kan ada KD pengetahuan dan keterampilan. Nah, silakan Bapak Ibu combine lah, Bapak Ibu atur kata-katanya menjadi satu TP atau satu KD. Ya. Kalau saya ini mengambilnya yang pengetahuan Bapak Ibu, biar gampang aja. Seperti itu. Tapi ini bisa disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Ya. Kalau saya ada 2 KD atau di sini disebutnya TP. Sampai sini ada yang mau ditanyakan pada Bapak Ibu? Apa? Kenapa Bu? Ini bisa diganti Bu. Diklik yang itunya Bu. Tingkatnya 12. Semesternya genap. Itu Bapak Ibu. Nanti tinggal diganti aja di sininya. Fase F kelas 12 semester 2. Dan tidak boleh melebihi dari 100 karakter. 100. Bagi yang tidak mengajar kelas 11 atau kelas 10 dan 11, bisa dicek Bapak Ibu di tujuan pembelajaran ini, karena ini update dari kelas kurikulum merdeka. Iya. Pasti sudah ada Bapak Ibu kayak begini. Iya. Ya kan? Tapi untuk Semester mapel 1 IPA dan IPS kelas 10 itu kalau saya jangan diatak-atik dulu Bapak Ibu. Karena itu harus berembuk dulu guru-gurunya untuk menentukan TP-nya nanti.
Dan biasanya untuk mempermudah itu yang pengisiannya itu cukup 1 guru Bapak Ibu. Nah, karena 10 kelas 10 ini belum kita cetak rapotnya, belum kita mapping atau kita grouping Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk ada kata-kata peserta didik dan sebagainya dilewati aja Bapak Ibu. Tapi kata-katanya menggunakan contoh tadi ya Bapak Ibu ya. Mengevaluasi sejarah kontemporer dunia, seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu saja. Karena ini saya semester 2 cuma 2 TP atau 2 kali. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, bisa disesuaikan nanti untuk kata-katanya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah disimpan data Bapak Ibu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini di paling pojok kanan itu ada tulisan aktif Bapak Ibu ya. Ini wajib diaktifkan. Kalau tidak aktif nanti tidak muncul. Itu wajib diaktifkan. Lalu kalau sudah tinggal disimpan data. Oke, kalau sudah, untuk pengisian rapot ya, itu ada 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama dengan cara import nilai raport, yang kedua ada input nilai raport. Ini tapi saya sarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan cara import itu, contoh saya 12P1 mata pelajarannya sejarah, lalu pilih semesternya 2. Nah, Bapak Ibu bisa di sini ada download format nilai sejarah kelas ini. Ini nanti bisa di-download ya. Tapi untuk pengisian raport yang kurikulum Merdeka Bapak Ibu, ini sangat berbeda dengan kurikulum yang 2013 yang dulu. Kalau dulu kan kita download formatnya, lalu kita ngisi nilainya kan. Terus deskripsinya itu otomatis di rapotnya. Ya kan? Tapi kalau untuk yang kurikulum Merdeka enggak, deskripsinya kita yang tentukan. Makanya lebih baik bisa manual, atau setelah download format ini Bapak Ibu ketik aja nilainya ya, deskripsinya nanti di input nilai raport, atau manual langsung juga boleh Bapak Ibu ya. Ya, jadi cara ini lebih ya. Manual juga boleh Bapak Ibu, itu 1 angka ya. Ya, mendingan manual ya Bapak Ibu ya. Nah, atau dibandingkan import. Tapi ini import juga enaknya ini Bapak Ibu. Untuk nilainya tuh kadang-kadang kalau di kurikulum 2013 yang lalu, kalau ada 1 nilai anak yang tertinggal, itu kita nggak bisa upload Bapak Ibu. Iya. Ada tanda tuh. Tapi kalau kurikulum Merdeka Nggak kelihatan. ya mau berapapun bisa Bapak Ibu. Contohnya saya Bapak Ibu. Nih, saya mengisi input nilai rapot Bapak Ibu. Ini cara manual Bapak Ibu. Contohnya saya kelas 12 IP1. Mata pelajarannya sejarah. Pilih semesternya 2. Nah, saya mengisi cuma 1 anak Bapak Ibu. Contohnya Adam. Ya. Adam. Nilainya misalkan 80 lah. Lalu di sini ada TP yang diukur dan tercapai yang optimal. Lalu sampingnya ada TP yang diukur dan perlu peningkatan ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu mencontrek atau menceklis ya. Satu-satu boleh Bapak Ibu. Tapi usahakan tidak, misalkan TP-nya 5, diceklis semuanya. Tidak usah Bapak Ibu ya. TP-nya usahakan, di sini kan ada kata-kata Bapak Ibu ya. TP yang diukur dan tercapai dengan optimal. Berarti kan beberapa waktu lalu sudah ada nilai per TP ya, atau itu ya. Bapak Ibu bisa mengecek tuh, kira-kira namanya Adam ini TP yang paling bagus yang mana sih? Nah, itu bisa di checklist ya Bapak Ibu. Lalu ada TP yang Adam ini lemah misalkan dibandingkan TP yang lain, boleh di checklist yang TP yang diukur perlu peningkatan.
Atau misalkan nilainya sudah 95 Bapak Ibu, ya bisa di checklist yang kiri semua dua-duanya gitu. Tapi misalkan dia nilainya 75 ngepas sama dengan ya dengan yang apa KKTP Bapak Ibu, bisa di checklist yang sebelah kanan aja dua-duanya. Tapi untuk ini hemat saya sih lebih baik tidak lebih dari 2 checklistan ya Bapak Ibu ya, baik kiri maupun kanan ya, karena nanti panjang Bapak Ibu rapotnya. Iya, jadi ntar berlembar ya, belum ditambah nanti rapot P5 Bapak Ibu. Nah itu juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi kami sarankan untuk penceklisan ini deskripsi lebih baik 2 maksimal. Mau kiri kanan satu-satu boleh, kiri-kiri boleh, kanan-kanan boleh. Gak di checklist. Kalau nggak di checklist Bapak Ibu, contoh ini kan, ini saya checklist ya Bapak Ibu ya. Lalu ada simpan data nilai. Nah Bapak Ibu bisa mengecek hasil kerjaan Bapak Ibu di cek penilaian. Itu ada di bawah nilai karakter. Bapak Ibu bisa lihat di status penilaian. Nah Bapak Ibu lihat, tadi saya sudah ngisi kan Bapak Ibu ya, 12 IP1 namanya Adam. Ini hijau Bapak Ibu. Padahal ngisi Jadi 1. Bapak Ibu tuh harus tahu jumlah siswa di kelasnya itu ada berapa. Ya. Karena jangan sampai 12 IP1 ini kan jumlahnya 32. Iya. Tiba-tiba di checklistan ada 31. Ini satu lagi siapa? Gitu Bapak Ibu ya. Nah ini menurut saya yang harus diperbaiki lah dari kurikulum Merdeka ini, supaya kita juga nggak bingung Bapak Ibu ya. Ternyata siswanya 32, kalau belum 32 ya jangan hijau gitu Bapak Ibu ya. Iya. Harusnya seperti itu. Ada warning. Jadi membingungkan Bapak Ibu ya. Jadi satu data aja sudah hijau Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini harus hati-hati karena kami dari tim Erapot sering menemukan nih data-data yang seperti ini. Ya, ternyata satu anak lagi siapa ya? Otomatis dicek lagi tuh, karena nggak kelihatan Bapak Ibu namanya. Otomatis terlihatnya akan ada di sini di input nilai rapot. Lulus IP1, lulus sejarah, lalu semester 2. Nah baru kelihatan. Saya baru isi 1 Bapak Ibu ya. Berarti ada 31 orang yang belum saya isi. Ini diisi nanti di sini. Gitu. Jadi kami sarankan untuk mengisi deskripsi itu lebih baik input nilai rapot yang manual. Tapi kalau untuk nilai bisa import atau manual juga. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, mungkin sampai dapat satu nilai ini kan guru harus punya sejarah nilainya, kenapa sampai angkanya 80. Nah, formatnya bisa ditunjukkan Ya. Terima kasih Bu Neni. Nah untuk di SMA 20 kami sudah ada format Excelnya di Jadi untuk memudahkan untuk pengisian TP mana yang optimal ataupun tidak, kami dari SMA 20 Jakarta punya format Bapak Ibu ya, seperti ini contohnya di kelas 12 IPS atau 12 IPA ya. Di sini ada KD-KD-nya ya. Karena kebetulan saya ada 2, nanti KD-KD yang sisanya ini bisa dihapus Bapak Ibu. Nanti bisa dibandingkan KD mana yang optimal atau yang paling tinggi, atau KD mana yang tidak optimal Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi cara memudahkan untuk pengceklisan deskripsi ya mau nggak mau harus ada punya format Bapak Ibu. Iya. Ya. Tanpa format Excel ini kita juga
apa ya, tang tingtung aja Bapak Ibu. Ini anak kayaknya yang ini aja lah, yang ini checklist lah, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau udah nilainya 90-an ke atas ya lebih baik ya di checklist yang sebelah kiri dua-duanya, optimal. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk daftar nilainya kami menggunakan format seperti ini. Dan memang karena karena kelas 12 ini masih menggunakan KD-nya 2013, otomatis digabungkan baik KD pengetahuan, KD 3 maupun KD 4, KD tentang praktek seperti itu. Lalu kita ratakan. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Dan setelah ini ya Bapak Ibu, setelah menginput nilai rapot, jangan lupa untuk menginput nilai karakter P3. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini nilai karakter P3, tinggal pilih kelasnya saja. Contoh 12 IP1, semesternya 2, dimensinya ada 6 ya Bapak Ibu ya. Kita satu-satu nih Bapak Ibu. Nah, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada nilainya itu ada tidak teramati, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ya. Misalkan kita berkembang sesuai harapan. Ya. Kalau kita mencet ini Bapak Ibu, ini semua udah otomatis Bapak Ibu berkembang sesuai harapan. Tinggal nanti kita pilih-pilih aja Bapak Ibu yang kayaknya nih anak ini sangat berkembang nih. Seperti itu. Nanti tinggal pilih aja Bapak Ibu. Ya. Atau misalkan di sini sangat berkembang semua, misalkan. Itu cara paling mudah aja Bapak Ibu, ya. Karena untuk nilai karakter ini adalah yang keluar di dalam rapot itu adalah nilai gabungan Bapak Ibu. Kira-kira guru-guru itu pilih ke nama anak tersebut itu apa sih? Seperti itu Bapak Ibu. Tapi di wali kelas nanti bisa dirubah juga Bapak Ibu. Kira-kira wali kelas, ini kita kan yang paling paham tentang siswanya itu adalah wali kelas ya Bapak Ibu ya, yang bisa mengetahui perkembangan. Nah, nanti wali kelas bisa mengecek kembali seperti itu. Jangan sampai nanti di nilai sikapnya itu tidak teramati, mulai berkembang atau sedang berkembang. Ya. Karena di KOSP kita minimal itu berkembang sesuai harapan, ya kita lihat kembali Bapak Ibu sikap-sikap anak kita. Ini nanti ada 6 dimensi Bapak Ibu, itu bisa pilih salah satu. Nah, kalau di kurikulum 2013 yang lalu, nilai sikap itu kan ada di cek penilaian, ya kan? Tapi untuk yang sekarang nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya udah ngisi belum ya yang itu ya, gitu. Nah itu upayakan Bapak Ibu mengingat, ya, upayakan diingat. Dimensi ini udah, selanjutnya dimensi ini. Karena di status penilaian tidak ada Bapak Ibu. Oke. Ini untuk guru ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan untuk pengisian nilai oleh guru? KKM ya. Oke Bapak Ibu, karena kita 75 ya Bapak Ibu KKM-nya. Nah, nanti bisa dilihat kembali daftar nilai yang Bapak Ibu sudah berikan atau sudah mengirimkan kepada kami di tim kurikulum. KKM-nya tadi Bu, yang berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang Bapak Ibu. Ya, salah satu. Jadi Bapak Ibu, ini untuk pengisian guru, ya. Nanti akan ada pengisian, yaitu pengisian P5 Bapak Ibu, ya. Tapi ini karena P5 nanti terakhir saja Bapak Ibu. Nanti akan ada pengisian nilai ekskul Bapak Ibu. Nilai ekskul. Oke, sebentar.
Mohon izin nanti saya akan menggunakan akun Pak Tegar ya. Pakai. Nggak ada Pak. Caranya. Latihan. Itu lagu nyanyi aja Pak. Oke, nanti saya mohon izin menggunakan akun Pak Tegar. Ya. Karena Pak Tegar ini akunnya Koordinator. ada yang ini ya, Bapak Ibu, pramuka. Ini saya akan menggunakan akun Pak Tegar. Jadi kalau Bapak Ibu kalau nilainya sudah terisi berarti saya ngisi Bapak Ibu. Aduh, parah nih. Nah ini saya menggunakan akun Pak Tegar karena Pak Tegar ini mengisi nilai ekskul. Nah Bapak Ibu, ya. Kenapa saya tidak menggunakan akun saya? Karena saya didapori tidak sebagai pembina ekskul. Jadi saya menggunakan akun Pak Tegar. Nah berbeda dengan era kurikulum merdeka yang sebelumnya. Kalau dulu yang mengisi wali kelas ekskul itu adalah akunnya wali kelas Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang akun pembina itu bisa mengisi ekskul. Dulu juga bisa Bapak Ibu, tapi kalau akunnya pembina ekskul tapi tidak wali kelas, itu dulu bisa. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu tidak perlu masuk ke akun walas masing-masing, tinggal masuk ke akunnya Bapak Ibu semuanya. Contoh Bapak Ibu, kita akan input nilai ekskul Pak Tegar yaitu pramuka contohnya aja. Nah di sini Pak Tegar ada 2 ekskul, musik dan pramuka putra. Kita pilih 12 IPS 2, pilih semesternya 2. Nah kan di sini nggak ada Bapak Ibu ya, tinggal kita tambahkan di pojok di bawah kanan, ya. Itu ada kata-kata input nilai ekskul. Nah, tinggal juga bisa Bapak Ibu menggunakan import, tapi import agak repot Bapak Ibu ya. Lebih baik menggunakan manual aja kalau ekskul. Tinggal klik input nilai ekskul, nanti keluar. Nah, di sini. Ini kelas 12 IPS 2 yang pramuka putra. Bapak Ibu bisa lihat nanti nilainya ada sangat baik, baik ya, atau cukup atau kurang. Kalau cukup kurang berarti gak usah diisi aja Bapak Ibu. Berarti dia nggak ikut ekskul ya, gitu ya. Pilih aja sangat baik atau baik. Misalkan sangat baik, lalu dengan deskripsi Bapak Ibu. Nah ini biasanya deskripsinya bisa nanti berkoordinasi dengan kesiswaan ya, Ibu Nis ya, untuk kata-kata deskripsinya seperti apa, gitu. Ataupun baik pembina ekskul maupun kesiswaan nanti bisa disamarkan. Kira-kira namanya deskripsinya apa ya, seperti itu. Ini untuk penginputan nilai ekskul. Jadi saya rasa versi terbaru ini penginputan ekskul lebih mudah ya Bapak Ibu ya, dibandingkan yang sebelumnya yang harus ngecek masuk ke akun wali kelas masing-masing. Tapi kalau sekarang sudah tinggal masuk aja Bapak Ibu. Ini untuk ekskul. Bapak Ibu gimana ekskul? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Selain pramuka kelas 12 boleh diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh diisi misalkan ekskul paskibra atau ekskul PMR atau dan sebagainya, itu bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu ya. Dan upayakan untuk pramuka nih, baik pramuka putra dan putri yang mungkin yang pradana mohon diprioritaskan ya Bu Uci dan Pak Tegar nanti. Jangan sampai ada ide aktif tapi nilainya cuma baik seperti itu, khususnya pramuka ataupun ekskul-ekskul yang lain.
Selanjutnya mohon izin saya menggunakan akun Walas kelas 12. Siapa ya? Belas. Oh gitu. Ada nggak Bapak Ibu yang kelas 12 yang mungkin bisa saya pakai dulu sebentar? Saya tutup dulu berarti nih. Boleh sih, cuma bisa pakai sama apa? Gak apa-apa, yang jangan bulasa yang nggak kepake Bu Ranti. Bisa ya? Ya boleh minta. Mohon izin untuk saya menggunakan akun Bu Ranti. Ya. Nah ini saya menggunakan akun Bu Ranti. Oke, belum terlihat. Nah di sini saya akan menggunakan akun wali kelas yaitu Bu Ranti. Ya. Oh, belum muncul. Nah, Bapak Ibu, nah di sini saya menggunakan akun wali kelas ya. Wali kelas akan banyak sekali tampilannya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan akun guru yang bukan wali kelas. Apalagi akun guru dia wali kelas juga, pembina ekskul juga, Iya. koordinator P5 Project, juga. iya. Nah, itu nanti banyak lagi. Gitu. Nah, untuk akun wali kelas ya, Bapak Ibu pertama bisa ngecek di data siswa. Nah ini datanya masih Banyak. banyak Bapak Iya. Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di cetak nilai, Satu. ya contoh cetak nilai raport. Di sini di generate namanya satu Bapak Ibu. Oh, oke. Ya. Bapak Ibu juga kalau ngecek Bu Ranti udah ngisi raport belum? Belum. Belum ya? Iya. Contoh kita isi input nilai raport. Nah 12 IPA 1. Nah ini di sini namanya satu ya Bapak Ibu ya. Oh. Nah jadi ini memang kami sudah menanyakan Bapak Ibu tentang data siswa ini. Kenapa kok bisa triple, tapi kok di sini satu gitu Bapak Ibu. Ya. Nah untuk wali kelas tugasnya tadi sudah mengecek ini, lalu bisa input data raport Bapak Ibu. Untuk wali kelas khususnya kelas 12 ya. Nah, untuk kelas 10 dan 11 nanti akan ada informasi tentang pengisian e-raport. Ujian ASAP itu kalau tidak salah akhir Mei Bapak Ibu. Tinggal 30 ya kurang lebih ya. Jadi kurang lebih hari efektif itu 1 bulan. Apalagi hari Kamis Jumatnya banyak libur Bapak Ibu. Ini harus dipersiapkan dari sekarang Bapak Ibu. Banyak libur apa? Lalu di sini bisa dicek input kehadiran Bapak Ibu, bisa dicek nanti data ini akan didapatkan melalui kesiswaan Bapak Ibu ya. Input kehadiran bisa diperoleh nanti kesiswaan. Nanti kesiswaan akan memberikan data-data ini kepada masing-masing wali kelas. Karena yang menginput kehadiran adalah wali kelas. Lalu ada input nilai ekskul. Nah Bapak Ibu bisa wali kelas bisa mengecek sendiri ada nggak nama anak-anaknya yang dia ikut ekskul tapi tidak diisi oleh pembina ekskulnya. Itu nanti boleh ditanyakan Bapak Ibu, kenapa? Apa dia tidak aktif? Apa dia tidak, apa kelupaan mungkin? Nah itu bisa ditanyakan Bapak Ibu. Lalu juga ada input catatan wali kelas. Di e-raport versi sebelumnya 2013 itu akan ada input prestasi ya Bapak Ibu ya. Karena di input data raport kurikulum merdeka ini tidak ada catatan prestasi,
itu bisa diisi di input catatan mualas. Contoh nih, Bu Ranti wali kelas 12P1, wismesnya 2. Nah, di sini pun juga ya, misalkan catatan wali kelasnya ini usahakan yang bernuansa positif ya Bapak Ibu ya. Ya, dan formal lah Bapak Ibu ya. Jangan sampai tidak formal, karena nanti rapot ini ya seterusnya mereka bawa Bapak Ibu ya. Jangan cemut gitu. Aduh. Ini karena ini dokumen resmi ya Bapak Ibu ya. Upayakan kata-katanya baku ya. Lalu juga bernuansa positif gitu. Dasar kamu gitu. Gara Pancasila. Kayak racun misalkan. Gitu. Jadi gunakan kata-kata yang positif ya, tidak mendeskripsi. Jadi betulnya yang baik-baik lah Bapak Ibu ya. Lalu juga ditambahkan nanti setelah kata-kata catatan wali kelas bisa ditambahkan mungkin satu prestasi yang terbaik Bapak Ibu ya, satu prestasi atau 2 prestasi. Upayakan kata-kata atau karakternya, karena juga ini terbatas Bapak Ibu karakternya gitu. Kalau nggak salah 100 karakter juga. Jadi upayakan kata-katanya Sifat padat. ya yang efektif lah Bapak Ibu ya, untuk catatan wali kelas. Nah di sini karena Bu Ranti itu bisa menginput nilai karakter. Nah ini tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya, wali kelas bisa mengecek karakter P3-nya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah selesai semua Bapak Ibu, di sini tercantum di deskripsi masing-masing keseluruhan guru apabila sudah mengerjakan tentang input karakter P3 di deskripsi ini ada. Lalu yang terakhir ada input kenaikan kelas Bapak Ibu. Nah karena 12 MIPA 1 ini sudah nggak naik kelas kali, lulus ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah mengecek semuanya, lalu bisa ditambahkan lulus simpan data. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ini lulus semua ya. Kayaknya kelasku lulus semua. Amin ya Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah selesai semua tugas walas, ya sudah tinggal cek penilaian. Masing-masing wali kelas bisa ngecek siapa guru yang belum mengisi. Ya, nanti di status penilaian ada. Nah, kelihatan tuh, wah masih merah semua nih. Waduh, biologi, udah gitu kan. Mantap tuh kan. Biologi. Tuh, ini bisa dicek masing-masing wali kelas bisa ngecek Bapak Ibu siapa guru yang belum menginput nilai rapot maupun deskripsi, tandanya hijau. Nah tapi kita lihat Bulasa bener kan nih jumlahnya ya. Bener ya Bapak Ibu ya, 36 dengan 36. Nah ini Bulasa udah menginput nih. Tepuk tangan dulu dong. Tenang Bapak Ibu, ini bisa saya hapus Bapak Ibu. Apa sih Pak? Gak percaya Pak? Oh gitu ya Bapak Ibu. Biar bareng Pak. Biar bareng ya. Biar bareng Pak. Baru dijelasin langsung kerjain. Emang selalu selangkah di depan. Oke, maaf ya Bapak Ibu ya, hanya bercanda ya. Gak apa-apa Pak, lagi cek nilai juga Pak kalau ada. Pak, silakan Pak. Lalu untuk cetak nilai ini Bapak Ibu, ini akan ada di akun admin dan akun wali kelas Bapak Ibu. Nah, wali kelas juga bisa ngecek ini Bapak Ibu, bisa cetak leger nih. Iya. Ya. Nanti bisa pilih kelasnya otomatis 12 MIPA 1. Nanti bisa di-download legernya. Dan untuk kurikulum yang sekarang, untuk cetak leger itu sebentar Bapak Ibu, nggak kayak dulu. Tarik. Dulu tuh lama. Ya, dulu tuh bisa ya kalau bisa setengah jam atau lama tuh dulu downloadnya. Kalau sekarang cepat Bapak Ibu. Ya. Lalu juga bisa lihat cetak pelengkap rapot ya. Karena kelas 12 ini sudah dicetak rapotnya, covernya dan sebagainya, saya rasa udahlah nggak perlu dicetak lagi kelas 12. Lalu ada cetak nilai rapotnya. Nanti kalau sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, di generate ya. Lalu bisa dilihat misalkan namanya Abdul Bilal. Nah, karena udah biologi ini, nah biologi doang nih berarti. Gitu Bapak Ibu. Nanti kalau udah semua udah tinggal ini.
Nanti untuk nama wali kelas dan nama kepala sekolah, karena di sini belum ada gelar, nanti kita tambahkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aku nilai mah bonus barang. Oke, mungkin mau saya tanya Bu Ranti koordinator P5 nggak Bu? Bukan ya? Yang koordinator P5 itu siapa ya? Siti. Oh Bu Siti. Nah mohon izin Bu Siti, muka akunnya. Lekat dulu. Mohon izin Bu Siti, saya mau coba akunnya Bu Siti. Siti itu wali kelas juga. Kayaknya Oke, saya akan membuka akunnya Bu Siti. Nah ini saya akan coba buka akunnya Bu Siti ya. Nah ini memang belum ada nilainya Bapak Ibu ya. Ya nanti saya coba akan bertanya kembali untuk P5 ya, bagaimana teknisnya. Karena kita sekarang mengejar kelas 12 dulu, karena kelas 12 kan tidak ada P5 Bapak Ibu ya. Nah mungkin ini akan ada versi updatean mungkin ya, khususnya karena pencetakan rapor itu biasanya ya sekitar bulan Mei atau bulan Juni awal atau Juni tengah pertengahan, seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya coba cek kembali. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk pemaparan dari bagaimana cara pengisian ya untuk e-raport ini ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau yang ditanyakan boleh ya. Tapi biasanya Bapak Ibu ya, yang paling sering terkendala itu atau yang membuat kami dari tim e-raport dalam pencetakan raport itu kadang-kadang ada yang tidak rapi, itu ada di tujuan pembelajaran Bapak Ibu. iya Nah geser ini ya. sering Bapak Ibu, tujuan pembelajaran apabila usahakan diketik aja Bapak Ibu, nggak usah di copy paste. Kadang-kadang ada pernah kejadian copy paste ternyata ada lambang apa ya, Nggak lambang terbaca. matematika atau apa itu, lambang ya itu tuh, atau lambang unsur atau apa, itu usahakan ketik manual aja Bapak Ibu, karena nanti dibacanya itu lambang itu Bapak Ibu ya, usahakan diketik aja ya. Contohnya paling sering kejadian tuh di TP. Jadi memang Bapak Ibu yang perlu diperhatikan yaitu tentang tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya, karena tujuan pembelajaran itu nah ini Bapak Ibu bisa nanti ngecek lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya coba buka Bu Siti ya. Nah oh ini akunnya salah. Tolong Pak, ini jangan direkam. Oke, jadi nah ini seperti Bu Siti ya Bapak Ibu ya. Ini sudah tepat untuk kelas 12. Tangan dulu dong buat Bu Siti. Wes, bulasa. Habis ini kita cek bulasa. Oke, contoh begini Bapak Ibu, ingat ya. Ya, di TP ini awalnya tidak perlu pakai spasi Bapak Ibu, langsung aja menganalisis M-nya itu tidak kapital.
menganalisis bla 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 sampai akhir. Nah, akhir ini jangan ada spasi atau titik ya Bapak Ibu ya. Karena nanti akan mengganggu di dalam ERAPOD-nya setelah di generate itu. Ya. Jadi diawali ya seperti ini Bapak Ibu, menganalisis ketimpangan sosial akibat perubahan sosial. Lalu ada ini juga sama, merancang. Lalu yang terakhir era globalisasi. Bapak Ibu, kalau misalkan di globalisasinya kita pakai enter, udah bermasalah Bapak Ibu. Ya, usahakan ini benar-benar pas di TP-nya, ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jangan ditambahkan titik di akhir kalimat, gitu Bapak Ibu. Jadi kita cek Bu Siti ini seperti ini sudah tepat Bapak Ibu, ya. Nanti dan dicek lagi lah Bapak Ibu nanti TP-nya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tuh. Oke, mungkin dari paparan saya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu ya. Kalau sudah berarti batas penginputan nilainya. Aduh, tiba-tiba saya pusing. Ya, karena Bapak Ibu sudah saya cek sudah hampir Ada semuanya. udah semuanya mengirim Bapak Ibu. Ya setengah jam cukup lah Bapak Ibu. Kalau enggak kami tunggu sampai hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Mohon dicek-cek kembali lah data-data untuk TP dan sebagainya. Atau hari Selasa lah Bapak Ibu nanti kita cek. Karena data rapot semester 6 ini berhubungan dengan ijazah Bapak Ibu ya. Makanya minggu depan tuh usahakan rapot semester 6 itu sudah selesai Bapak Ibu. Karena akan digabungkan dengan nilai ujian sekolah. Tapi untuk tahun depan Enggak. ya tidak ada ujian sekolah Bapak Ibu. Jadi semuanya ijazah itu pakai nilai rapot Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah yang datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Rizky Batista Sandi atas penyampaian materi yang luar biasa tentang ERAPOD khususnya untuk SMA ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan dengan begitu jelasnya sehingga Bapak Ibu guru semuanya sudah paham dan tidak ada pertanyaan karena sudah sangat paham semuanya. Nanti dilihat Pak Vigo. Mungkin dari Bapak ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Sandi? Aku menanyakan di sekolahan Muhammadiyah 14 itu dia rapotnya masih pakai manual, belum pakai raport dan belum punya akun rapotnya. Itu bagaimana? Berarti selama ini masih manual ya Pak? Iya. Rapot Oke. sendiri. Untuk nanti rapotnya nanti saya kasih linknya ya Pak ya. Mungkin setelah ini kita ngobrol. Karena nanti ya. Ya gitu Pak. Nanti kami akan bantu Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dari Pak Seto mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari saya Pak Sandi yang soal pengisian deskripsi P3 tadi ya? Kelas P5. kelas 12. Ya, yang ingin saya tanyakan ketika tadi kan Bapak Sandi sampaikan bahwa kita harus mengingat-ingat bahwa kita tadi sudah mengisi apa belum gitu. Jadi nanti setelah misalnya 36 anak itu sudah dianggap selesai oleh kita sebagai yang isi rapot itu, tapi tiba-tiba ada yang mungkin lupa satu atau dua anak yang deskripsi P5-nya tadi ada yang belum keisi gitu. Nah itu bisa diceknya kembali itu bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Pak Masul. Nah sebenarnya ya kalau kita lupa semuanya juga, kalau yang lain misi keikut Bapak Ibu, seperti itu tanda kutipnya Bapak Ibu. Jadi memang
ini adalah apa ya, gabungan Bapak Ibu. Misalkan yang ngajar ada 14 guru di kelas tersebut. Yang isi 13, ya 13 itu Bapak Ibu. Gitu. Dan memang kita di sistem ini kita tidak bisa ngecek Pak, siapa guru yang belum mengisi gitu. Gitu. Kalau karena nggak kayak seperti dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau dulu ada, kita bisa ngecek ya deskripsi karakternya siapa yang belum mengisi. Tapi kalau ini tidak ada Bapak. Bahkan tadi saya sudah mengatakan wali kelas pun juga mungkin kalau tidak sependapat, masa anaknya berkembang Sangat berkembang. sangat, misalkan ada anak yang ini kan wali kelas yang pasti tahu lebih anaknya lah gitu. Misalkan anaknya sangat berkembang berkembang sesuai harapan semuanya gitu, masa nggak ada satu sih yang sangat berkembang. Nah itu di akun kelas bisa Bapak Ibu gitu. Nanti bisa dibantu wali kelas dengan BK untuk masalah sikap seperti ini gitu Pak Masun, karena memang nggak ada di sistemnya. Nggak terlihat. Kita tahu guru mana yang tidak menginput seperti itu. Ya kalau kita lupa, semoga teman yang lain nggak lupa Bapak Ibu. Gitu. Pak, nanti tolong diingatkan yang deskripsi untuk ABK. Oh iya. Nah untuk deskripsi ABK Bapak Ibu ya, sebenarnya saya beberapa kali lihat baik dari webinar dan sebagainya, itu juga boleh Bu disamakan Bu tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang bukan ABK seperti itu. Karena nanti kalau ABK otomatis kita akan menginput sendiri nih tambah tujuan pembelajarannya. Nah nanti kalau kita menginput lebih banyak, nanti di dalam penginputan nilai rapotnya itu akan lebih banyak. Contoh yang buat misalkan yang tidak ABK, misalkan ada 2 TP, kita buat 2 TP yang ABK, otomatis akan muncul 4 itu nanti di input nilai, di nilai rapot, di inputnya. Kalau ini kan nah ini kebetulan Bu Siti ada 2 TP ya. Tapi kalau mau ditambahkan yang ABK, berarti nanti akan ada tambah 2 lagi. Iya. Tapi memang beberapa yang saya pahami tidak masalah sih Bu untuk deskripsi ini. Mungkin supaya mempermudah juga. Khawatir nanti guru kelupaan isi TP-nya yang bukan ABK ditulis ABK gitu kan. Ya mungkin kan begini Pak, maksud saya kalau yang ABK kan bisa diturunkan TP-nya. Untuk yang ABK, kalau di sini kan misalnya menganalisis ketimpangan sosial akibat perubahan sosial. Nah di situ kan menganalisis, berarti kan udah C4 ya Pak di situ. Yeah. Jadi kalau ABK diturunkan memahami gitu. Jadi di deskripsinya nanti saja di akhir di review deskripsinya, bisa nggak? Bisa Bu, nanti Nah ya, itu aja maksud saya, di deskripsi akhir aja diturunkan dari menganalisis jadi memahami misalnya begitu Pak. baik Ibu, misalkan ya Bapak Ibu ya, terima kasih Bu Neni. Misalkan Adam ini anak ABK misalkan, karena paling nomor absen pertama. Nanti kita bisa lihat dan edit deskripsi. Nah diedit aja. Nah, nanti di sini bisa diedit Bapak Ibu, menganalisis ganti aja. Jadi menjelaskan misalkan C1 misalkan. Lalu tinggal di terakhir, karena misalkan di 12 P1 tuh anak yang ABK cuma 1 orang, tinggal simpan. Itu bisa Bu gitu Bu. Iya. Jadi maksud saya bukan di TP-nya jadi banyak gitu ya. Iya. Oh, Tapi di akhirnya, di deskripsi akhir ya. Itu tujuan pembelajarannya diturunkan ya, ke tingkat kesulitannya diturunkan. Kalau itu kan misalnya menciptakan karya gitu ya kan, mungkin dia tidak memungkinkan bagi dia mencipta ya. Jadi diturunkan aja jadi memahami begitu ya. Yeah. C1 aja udah bisa.
Ya, terima kasih Bu Neni. Jadi begitu Bapak Ibu bisa diedit, dilihat dan edit ketercapaian. Nanti di sini bisa paling akhir disimpan lagi Bapak Ibu. Itu bisa. Untuk yang anak ABK nanti untuk data-datanya bisa di ini ABK ya, ini anak-anak yang ABK untuk kesiswaan. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Untuk P5-nya nanti ya Bapak Ibu, kalau setelah kelas 12, karena kelas 12 tidak ada P5 Bapak Ibu. Nanti kami juga akan cari informasi untuk P5. Karena di P5 itu harus mohon maaf Bapak Ibu, kenapa P5 ini tidak ada? Karena kami dari tim admin belum mengaktifkannya Bapak Ibu. Karena P5 itu harus diaktifkan juga di adminnya. Nah, karena ini kita fokusnya kelas 12 ya, 12 dulu Bapak Ibu. Nanti setelah kelas 12 ini selesai baru nanti kita akan mengaktifkan P5 melalui akun admin. Di akun admin ada Bapak Ibu. Itu seperti itu. Begitu Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Sandi. Bapak Ibu sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya Bapak Ibu? Tidak ada. Baik. Apabila nanti Bapak Ibu menemui kesulitan dalam mengisi raport kedepannya, bisa mungkin langsung menghubungi kepada Pak Sandi. Baik, Bapak Ibu semuanya, dengan berakhirnya sosialisasi e-raport kurikulum Merdeka SMA Negeri 20 Jakarta ini, marilah acara ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentu kita berharap kedepannya SMA Negeri 20 Jakarta semakin lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, satu lagi, kalau ada TP itu yang mengisi wajib salah satu guru, misalkan Bu Nis sama Bu Eko kan ngajar bahasa Indonesia kelas 12, ya kan, itu salah satu aja yang isi TP-nya, lupa ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu.